Video ini adalah video untuk episode kelima dari Fullbasma UI mata pelajaran geografi. Buat teman-teman yang mungkin belum nonton episode pertama sampai keempat, ditonton dulu ya. Sebelum lanjut di soal Sma UI mata pelajaran geografi episode yang kelima ini. Sebelum kita mulai di soal nomor 1, ini ada ketentuan di video ini, teman-teman bisa baca dulu. Dan kalau misalkan udah dibaca, kita langsung bahas soal nomor 1. Potensi lestari perairan laut wilayah NKRI yang sudah mengalami penurunan signifikan terdapat di A. Perairan zona ekonomi eksklusif di sebelah barat Sumatera, B. Perairan Laut Jawa dan Selat Karimata, C. Perairan Laut Sulawesi dan Teluk Tomini. D. Perairan zona ekonomi eksklusif di sebelah utara Papua atau E. Perairan Laut Dalam Madura dan Nusa Tenggara. Oke, jawabannya adalah yang B ya, yaitu perairan Laut Jawa dan Selat Karimata. Perairan Laut Jawa dan Selat Karimata telah mengalami penurunan populasi ikan secara drastis akibat adanya kegiatan overfishing. Jadi potensi lestari perairan Laut NKRI yang mengalami penurunan cukup signifikan terdapat di perairan Laut Jawa dan Selat Karimata. Nah, ini ada tambahan yaitu di Selat Malaka. Ini juga cukup mengalami penurunan karena terjadi yang namanya kegiatan overfishing. Lanjut di soal nomor 2, kondisi geografis antara pantai barat Pulau Sumatera dan pantai barat Ekuador memiliki kesamaan karena A. Curah hujan yang tinggi, B. Terbebas dari angin topan, C. Selalu dilanda banjir karena gelombang, D. Dilalui jalur tektonik aktif atau E. Berupa jalur pegunungan lipatan. Oke, jawabannya adalah yang D, yaitu dilalui jalur tektonik aktif. Wilayah pantai barat di Pulau Sumatera dan Ekuador termasuk dalam jalur lempeng tektonik dengan berbagai gunung api aktif. Nah, akibatnya kedua wilayah tersebut sering mengalami gempa tektonik bahkan terjadi tsunami. Soal nomor 3, aktivitas pertanian yang dapat menurunkan laju perubahan lahan subur menjadi lahan kritis di daerah miring adalah A. Menanam dengan pola memotong kontur. B. Membuat tanggul pasangan atau sengkedan. C. Menanam satu jenis tanaman secara terus-menerus. D. Menggunakan pupuk organik atau E. Melakukan rotasi tanaman. Nah, jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu membuat tanggul pasangan atau sengkedan. Nah, ini di garis bawah ya, di daerah miring. Jadi tidak semua bisa dilakukan selain di daerah miring untuk opsinya. Menanam dengan pola memotong kontur ini salah, seharusnya dengan sejajar dengan garis konturnya. Nah, jawabannya yang B, itu membuat tanggul pasangan atau sengkedan. Lahan kritis adalah lahan yang telah mengalami kerusakan secara fisik, kimia, biologis, ataupun lahan yang tidak memiliki nilai ekonomis. Untuk mengurangi laju perubahan lahan subur menjadi kritis, khususnya di daerah miring dapat digunakan tanggul pasangan. Pola tersebut dapat mengurangi erosi yang kemudian menyebabkan lahan tersebut menjadi kritis. Soal nomor 4. Informasi garis kontur yang terdapat pada peta topografi dapat memberikan petunjuk mengenai A. Elevasi absolut, B. Volume aliran sungai, C. Arah aliran air, D. Jenis tanah atau E. Jumlah curah hujan. Nah, jawabannya adalah yang A, yaitu elevasi absolut. Garis kontur adalah garis dengan interval tertentu yang kemudian menghubungkan titik-titik yang mempunyai ketinggian yang sama dari permukaan air laut. Maka garis kontur dapat menggambarkan mengenai relief permukaan bumi baik secara relatif maupun absolut. Jadi di topografi intinya adalah mengenai ketinggian suatu tempat dan juga mengenai kemiringan lereng atau elevasi. Lanjut di soal nomor 5. Peningkatan laju migrasi dari desa maupun kota-kota lain ke Jakarta disebabkan oleh tingginya, berarti ini mengenai daya tarik ya. Oke, apa nih jawabannya? Nah, jawaban yang tepat adalah yang C ya, yaitu pendapatan di Jakarta. Pekerjaan yang lebih modern dan dinamis lebih banyak terdapat di pusat ibu kota dengan menawarkan pendapatan yang cukup tinggi, sehingga dapat memicu daya tarik para migran ya, di mana laju migrasi dari DKI Jakarta itu akan semakin meningkat. Soal nomor 6, faktor utama yang menentukan sungai intermittent
banyak ditemui di Provinsi NTT adalah A. Besarnya perbedaan intensitas hujan musiman. B. Besarnya perbedaan intensitas hujan harian. C. Besarnya perbedaan curah hujan musiman. D. Besarnya perbedaan curah hujan harian atau E. Besarnya perbedaan curah hujan tahunan. Nah, jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu besarnya perbedaan intensitas hujan musiman. Bedakan antara curah hujan sama intensitas hujan ya. Kalau curah hujan itu merupakan jumlah air yang jatuh di permukaan tanah datar selama periode tertentu yang diukur dengan satuan tinggi milimeter. Jadi untuk curah hujan dia itu memiliki satuan yaitu milimeter di atas permukaan yang datar atau horizontal. Nah, sedangkan untuk intensitas hujan sendiri adalah jumlah hujan yang dinyatakan dalam tinggi hujan atau volume hujan tiap satuan waktu. Nah, ini juga biasa juga disebut sebagai frekuensinya. Nah, jadi jawaban yang tepat itu adalah yang A. Jadi bukan curah hujan, melainkan intensitas hujan. Sungai intermittent atau biasa juga disebut sebagai sungai episodik ya, itu adalah sungai yang hanya ada airnya pada saat musim penghujan. Jadi pas musim kemarau dia itu kering, tetapi nanti pas musim hujan dia ada airnya. Nah, Provinsi NTT sendiri memiliki perbedaan intensitas hujan musiman, sehingga di daerahnya banyak terdapat sungai intermittent atau episodik. Soal nomor 7. Angin pasat yang bertiup di atas Pulau Sumatera menunjukkan kecenderungan A. Dibelokkan ke kanan dan semakin melemah. B. Dibelokkan ke kiri dan semakin melemah. C. Semakin menguat dan menjadi pusat siklon. D. Semakin melemah dan menimbulkan daerah doldrum. Atau E. Tidak dibelokkan dan semakin kencang. Jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu semakin melemah dan menimbulkan daerah doldrum. Angin pasat adalah angin yang berhembus dari daerah subtropis menuju ke daerah tropis atau khatulistiwa. Nah, ketika angin tersebut melewati Pulau Sumatera, angin tersebut merupakan angin pasat tenggara yang menuju ICZ atau zona konvergensi antar tropik dari utara ke selatan. Nah, angin tersebut memiliki kecenderungan yang semakin melemah jika mendekati daerah khatulistiwa dan kemudian berpotensi untuk menimbulkan daerah doldrum. Soal nomor 8. Membangun industri berbasis hasil pertanian di pedesaan dapat A. Menurunkan ketergantungan kota terhadap desa. B. Menurunkan migrasi sekuler. C. Menurunkan pertumbuhan ekonomi di kota. D. Menurunkan laju urbanisasi atau E. Menurunkan laju migrasi. Nah, jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu menurunkan laju urbanisasi ya. Dengan berkembangnya industri pertanian, lapangan kerja di pedesaan bertambah yang berdampak meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di pedesaan, sehingga dapat menurunkan laju urbanisasi masyarakat dari desa ke kota untuk mencari pekerjaan. Soal nomor 9 ya. Bencana meteorologis yang dipicu oleh angin di wilayah 5 derajat LU sampai 5 derajat LS pada umumnya menunjukkan A. Nilai resikonya besar. B. Kejadiannya dapat diprediksi. C. Daerah cakupannya sempit. D. Penduduk yang terdampak banyak. Atau E. Intensitas kejadiannya menurun. Jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu nilai resikonya besar. Bencana meteorologis merupakan bencana yang diakibatkan oleh beberapa parameter-parameter meteorologi, seperti angin. Nah, bencana meteorologi dapat menyebabkan risiko yang besar seperti kerugian berupa harta benda maupun jiwa manusia. Soal nomor 10. Flora endemik di Indonesia dapat diidentifikasi secara umum melalui pembagian wilayah berdasarkan garis Wolesi. Sebab garis Wolesi membagi wilayah kepulauan Indonesia berdasarkan perbedaan jenis tanaman. Jawaban yang tepat adalah yang E, yaitu untuk pernyataan salah dan alasan juga salah. Jadi bukan hanya garis Wolesi saja, melainkan ada lagi yaitu garis Weber. Nah, kemudian untuk alasan yang salahnya di mana? Di bagian sini ya. Jadi garis Wolesi itu membagi wilayah kepulauan Indonesia berdasarkan perbedaan jenis flora dan fauna. Jadi bukan flora aja, melainkan juga fauna. Soal nomor 11. Proses pembentukan pegunungan di Pulau Sumatera dan Jawa terjadi melalui proses epirogenetik. Proses epirogenetik berlangsung secara perlahan dengan cakupan daerah yang luas dan jangka waktu yang lama. Jawaban yang tepat adalah yang D.
Untuk pernyataannya salah, tapi alasannya benar. Pegunungan di Sumatera dan Jawa itu terbentuk melalui proses gerak orogenesa, bukan epirogenetik ya. Untuk alasannya ini udah benar. Oke, lanjut di soal nomor 12. Penetapan kawasan aglomerasi industri dapat didasarkan pada faktor terkonsentrasinya berbagai faktor produksi. Sebab adanya keterbatasan dalam pemilihan lokasi industri yang ideal sangat memungkinkan terbentuknya pemusatan industri. Dan jawaban yang tepat adalah yang A. Penetapan kawasan aglomerasi industri dapat didasarkan pada terkonsentrasinya faktor produksi, sehingga sangat memungkinkan terbentuknya pemusatan kawasan industri. Soal nomor 13. Perbedaan bentuk lahan atau landform yang mempengaruhi variasi keruangan bentang budaya terungkap pada kajian 1. Distribusi lokasi sawah tada hujan 2. Perbedaan pola waktu tanam padi 3. Perbedaan bentuk dan ukuran petak sawah 4. Tahapan kegiatan bercocok tanam padi. Dan jawaban yang tepat adalah yang E, yaitu 1, 2, 3, 4 benar. Perbedaan bentuk lahan atau landform yang memenuhi variasi keruangan bentang budaya terungkap pada kajian distribusi lokasi sawah tada hujan, perbedaan bentuk dan ukuran petak tanah, perbedaan pola waktu tanam padi, dan tahapan kegiatan bercocok tanam padi. Soal nomor 14, dampak yang memungkinkan terjadi akibat peningkatan pendidikan masyarakat pedesaan dalam sektor pertanian adalah 1. Menurunkan produksi padi 2. Perubahan kepemilikan lahan sawah 3. Peningkatan penggunaan peralatan modern atau 4. Peningkatan inovasi pertanian. Nah, jawabannya adalah yang 4 aja yang benar ya, yaitu D. Dengan adanya peningkatan pendidikan masyarakat pedesaan terhadap sektor pertanian, maka memungkinkan adanya peningkatan inovasi dalam bidang pertanian. Soal yang terakhir, dampak dari fenomena La Nina yang kuat terhadap bidang pertanian di Jawa adalah. Nah, jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu 2 dan 4 benar. La Nina secara umum itu menyebabkan curah hujan di Indonesia meningkat bila diikuti dengan menghangatnya suhu permukaan laut wilayah Indonesia. Nah, dampak La Nina sendiri dalam bidang pertanian di Jawa adalah adanya penurunan produksi padi gogo dan penurunan produksi jagung. Jadi kalian harus tahu padi gogo itu ditanam pas waktu kapan. Padi gogo itu merupakan jenis padi yang ditanam pada area lahan kering. Berarti proses penanamannya ya pas musim kemarau. Begitu pula dengan jagung. Jagung itu juga ditanam pas musim kemarau. Jadi untuk poin 2 dan 4 itu benar. Kenapa? Karena proses atau dampak dari fenomena La Nina itu malah menyebabkan curah hujan di Indonesia itu meningkat. Berarti pas dia itu musim penghujan. Sementara padi gogo dan jagung itu ditanam pas musim kemarau. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang C ya. 2 dan 4 benar. Nah, itulah pembahasan di soal SIMAK UI mata pelajaran geografi untuk episode yang kelima.